Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sapa Sains. Oke, kali ini kita akan mengerjakan latihan soal dan pembahasan penilaian akhir tahun atau PAT mata pelajaran IPA SMP kelas 8 tahun 2022. Materi yang akan diujikan pada PAT meliputi tekanan, getaran dan gelombang, cahaya dan alat optik, sistem pernapasan, dan sistem ekskresi. Untuk soal yang akan kita kerjakan itu berdasarkan PAT IPA SMP tahun 2020-2021 Kabupaten Purworejo yang kisi-kisinya mirip dengan PAT tahun 2022. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Seekor ayam dan bebek memiliki berat yang sama. Namun, ketika ayam menginjak lumpur, bekas kakinya tampak lebih dalam dibandingkan bekas kaki itik. Faktor yang menyebabkan perbedaan tekanan tersebut adalah titik-titik. Oke teman-teman, tentu pernah melihat bentuk kaki ayam dan bebek ya. Jadi seperti ini bentuknya. Kita lihat di sini bentuk kaki ayam, seperti ini bentuk kaki bebek. Nah, jika kita perbesar maka bentuknya seperti ini nih. Kaki ayam itu luas permukaannya lebih kecil, sedangkan kaki bebek itu luas permukaannya lebih besar karena di sini ada selaputnya ya. Kemudian kita juga ingat persamaan dari tekanan, bahwa tekanan itu P sama dengan F per A. F ini adalah gaya atau berat, sedangkan A adalah luas bidang tekan. Lumpur bekas kaki ayam lebih dalam karena luas permukaan atau luas bidang tekan kaki ayam itu lebih kecil sehingga tekanannya lebih besar. Maka jawaban yang tepat yang menyebabkan perbedaan tekanan adalah luas permukaan dan jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut, disajikan gambar benda yang terletak di dalam air. Diketahui percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berarti ini adalah G-nya. Dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, ini adalah ρ-nya. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah P atau tekanan hidrostatis. Nah, kita ingat persamaan tekanan hidrostatis P sama dengan ρ dikali G dikali H. Ρ ini adalah massa jenis, G adalah percepatan gravitasi, dan H ini adalah kedalaman. Nah, kedalaman diukur dari permukaan air sampai letak bendanya di mana. Kita lihat pada gambar benda ketinggian dari bawah 40 cm, kemudian total tinggi airnya adalah 70 cm. Berarti hanya itu yang ini ya, ini sampai sini. Maka hanya sama dengan 70 dikurangi 40 sama dengan 30 cm. Satuannya kita ubah ke meter, berarti dibagi 100 menjadi 0,3 meter. Oke, kita masukkan angkanya ke persamaan ini ya, maka P sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,3. Hasilnya adalah 3000 Newton per meter persegi. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada dua zat cair terletak pada pipa U. Zat cair 1 berwarna hitam, zat cair 2 yang berwarna putih ini pada pipa 2. Nah, yang ditanyakan adalah kesimpulan yang diperoleh dari gambar di samping adalah bagaimana massa jenis antara zat cair 1 dan zat cair 2. Kita ingat benda yang memiliki massa jenis atau ρ kecil itu terletak di atas ya. Massa jenis yang lebih besar itu terletak di bawah. Kita lihat di sini, zat cair yang berwarna hitam itu terletak di atas zat cair yang berwarna putih. Berarti zat cair yang berwarna hitam ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan zat cair yang berwarna putih yang terletak di zat cair 2 ya. Oke, kita lihat maka jawaban yang paling tepat adalah massa jenis zat cair 1 lebih kecil daripada massa jenis zat cair 2 ya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan data berikut, disajikan data 4 berat jenis zat cair, yaitu air, minyak tanah, alkohol, dan bensin. Kemudian disajikan gambar 4 zat cair tersebut memiliki tinggi yang sama. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatik terbesar pada dasar bak adalah titik-titik.
Nah, kita ingat terlebih dahulu persamaan untuk mencari tekanan hidrostatik, yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. Massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman tempat atau ketinggian zat cair ya. Nah, Rho kali G ini adalah berat jenis. Ketinggian zat cair 1, 2, 3, dan 4 itu sama, berarti dapat kita lihat nilai berat jenisnya saja ya untuk mencari yang terbesar. Nah, dari persamaan ini kita dapat simpulkan bahwa tekanan hidrostatis itu sebanding dengan berat jenis. Artinya semakin besar berat jenis maka tekanannya semakin besar. Dan sebaliknya semakin kecil berat jenis maka tekanannya akan semakin kecil. Kita lihat manakah yang berat jenisnya paling besar. Air 9800, minyak tanah 8820, alkohol 7840, bensin 6860. Berarti yang paling besar adalah berat jenis air ya. 9800 Newton per meter kubik. Maka tekanan yang paling besar juga tekanan hidrostatik dari air. Jadi jawaban yang tepat adalah air itu nomor 1. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang siswa melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan berikut. Disajikan gambar dongkrak hidrolik besar F1 750 Newton, F2 100 Newton, kemudian di sini ada A1 luas permukaan 1 dan A2 luas permukaan 2 yang belum diketahui nilainya. Kemudian diperoleh data percobaan sebagai berikut, ada 4 data A1 dan A2. Kemudian yang ditanyakan adalah berdasarkan hukum Pascal, perolehan data yang benar dilakukan pada urutan kegiatan keberapa ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui persamaan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Gaya pada pipa 1 dibagi dengan luas permukaan pipa 1 sama dengan gaya pada pipa 2 dibagi dengan luas permukaan pipa 2. Nah, untuk menentukan manakah data yang benar, kita harus hitung satu-satu ya. Coba kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Kita gunakan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya adalah 750, A1-nya di sini 75, sama dengan F2-nya itu 100, A2-nya itu 12. Kita hitung 750 bagi 75 hasilnya adalah 10, kemudian 100 dibagi 12 hasilnya adalah 8,33. Nah, ini hasilnya tidak sama ya, berarti data 1 itu data yang salah, ini tidak sama dengan 1 salah. Kemudian data nomor 2 kita hitung, maka 750 per A1-nya 90 sama dengan F2-nya 100, A2-nya 12. 750 per 90 kita perkecil nih, dibagi 30 semua, ini dibagi 30 hasilnya adalah 25 per 3, kemudian sebelah kanan dibagi 4, berarti ini 25 per 3 juga ya. Nah, ini nilainya sama, maka data yang nomor 2 itu data yang benar. Lalu nomor 3 kita hitung lagi, F1 750, A1-nya 125, kemudian F2-nya 100, A2-nya 20. 750 dibagi 125 hasilnya adalah 6, kemudian 100 bagi 20 hasilnya adalah 5. Nah, ini hasilnya tidak sama ya, ini salah nomor 3. Lalu kita cek nomor 4, 750 per 150 sama dengan 100 per 20. 750 bagi 150 hasilnya adalah 5. 100 dibagi 20 hasilnya juga 5. Nah, berarti data yang nomor 4 adalah data yang benar. Maka jawaban yang tepat adalah nomor 2 dan 4, dan jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Disajikan gambar neraca bekas yang digunakan untuk mengukur berat beban. Untuk gambar yang kiri, beban diukur beratnya ketika di udara, hasil pengukurannya adalah 45 Newton. Kemudian gambar yang sebelah kanan,
Bebannya dimasukkan ke dalam air dan berat yang terukur adalah 40 Newton. Yang ditanyakan adalah, berdasarkan gambar tersebut, maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar titik-titik. Nah, kita lihat di sini berarti 45 Newton ini adalah berat benda di udara, kemudian 40 Newton adalah berat benda di air. Gaya ke atas dapat kita cari dengan persamaan FA sama dengan WU min WA. Berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Berarti 45 dikurangi 40. Hasilnya adalah 5 Newton. Dan jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Disajikan gambar bandul sederhana. Kemudian diketahui jarak antara titik O sampai dengan titik M adalah 20 cm. Jadi O sampai M ini nilainya adalah 20 cm. Kemudian waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah 0,2 detik. Nah, ini T-nya. Yang ditanyakan adalah amplitudo dan frekuensi getaran tersebut adalah titik-titik. Oke, kita lihat dulu. Dari O sampai M, ini adalah jumlah getarannya itu setengah ya, atau 0,5 getaran. Karena kalau satu getaran itu dari O kembali ke O, jadi O, N, M, N, O. Kalau hanya dari O ke M, maka jumlah getaran atau N yang sama dengan 0,5. Yang pertama kita cari amplitudo dulu. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Nah, titik setimbangnya itu ini nih. Ini titik setimbang. Simpangan terjauhnya berarti jarak antara M ke N atau N ke O. Berarti sama dengan setengah dari 20, yaitu sama dengan 10 cm. Kemudian untuk frekuensinya dapat kita cari dengan persamaan F sama dengan N dibagi T. Banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Getarannya adalah 0,5, kemudian waktunya adalah 0,2 sekon. Berarti hasilnya adalah 2,5 Hz. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah 10 cm dan 2,5 Hz, yaitu jawaban yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Tabel berikut menyatakan jumlah getaran dan waktu yang diperlukan. Yang ditanyakan adalah, dari tabel di atas yang memiliki frekuensi sama adalah titik-titik. Oke, kita lihat tabelnya. Jumlah getaran disimbolkan dengan N, kemudian waktu disimbolkan dengan T ya. Kita ingat frekuensi F itu sama dengan N dibagi T. Banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Waktu itu satuannya sekon ya, jadi kita rubah dulu satuannya ke sekon semua. Untuk yang nomor 3, waktunya 1 menit berarti 60 sekon. Kemudian nomor 4, 2 menit berarti 2 kali 60 sama dengan 120 sekon. Untuk nomor 1, F-nya sama dengan N dibagi T. 240 dibagi 5. Hasilnya sama dengan 48 Hz. Kemudian yang nomor 2, frekuensinya adalah 600 dibagi 12 sama dengan 50 Hz. Lalu yang nomor 3, frekuensinya adalah 2880 dibagi 60. Hasilnya adalah 48 Hz. Kemudian yang nomor 4, frekuensinya adalah 4800 dibagi 120. Hasilnya adalah 40 Hz. Berarti yang memiliki frekuensi sama adalah nomor 1 dan 3, nilainya adalah 48 Hz. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Grafik berikut menampilkan simpangan dari sebuah titik dalam satu medium sebagai fungsi waktu ketika sebuah gelombang melewati suatu medium. Yang ditanyakan adalah, besar panjang gelombang atau lambdanya adalah berapa? Nah, kita ingat panjang satu gelombang adalah panjang satu bukit dan satu lembah. Oke, kita lihat gambarnya. Disajikan gelombang transversal seperti ini. Kemudian dari P sampai Q diketahui panjangnya adalah 6 meter.
Nah, P sampai Q ini ada berapa gelombang ini? Satu gelombang itu satu bukit satu lembah, ini masih sisa 1/4 dan ini juga 1/4 ya. Berarti jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Kemudian panjangnya adalah 6 meter. Berarti panjang satu gelombang atau lambdanya sama dengan 6 dibagi 1,5. Hasilnya adalah 4 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar gelombang longitudinal di bawah ini. Yang ditanyakan adalah dari B ke E menunjukkan titik-titik gelombang. Dari B berarti dari sini sampai E, sampai sini. Ada rapatan, kemudian renggangan, dan rapatan lagi. Nah, dari ujung kiri rapatan sampai ujung kanan rapatan itu jumlahnya berapa gelombang ya. Nah, kita ingat satu gelombang itu satu rapatan ditambah satu renggangan. Nah, berarti kalau dari B sampai E ada berapa gelombang nih? Ada rapatan renggangan, ini satu, kemudian lebihnya rapatan lagi, berarti ada 1,5 gelombang. Jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.